salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Wayan Heri Krisnawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Poso dengan instansi kerja SD Negeri 3 Tamarana. Di video kali ini saya akan menampilkan kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul titik 1 ini dalam pendidikan guru penggerak. Simak videonya hingga selesai agar dapat memahami isi video dengan baik. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Selvi Kadir Lahati, Master Pendidikan, sebagai fasilitator dalam program guru penggerak yang saya ikuti. Kemudian Bapak Dewa Made Mertayasa sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak kali ini. Pertama-tama tentunya saya akan memetakan konsep pembahasan dalam video kali ini, di mana dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan pemantik sebagai acuan dalam video kali ini itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang saya percaya pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, di mana pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah merupakan suatu kata yang memiliki definisi yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran ini adalah suatu proses memberikan ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup secara lahir batin kepada anak. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki aspek yang cukup luas, di mana pendidikan itu bukan sekedar menuntut, tapi menuntun anak-anak didik. Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebagai guru, awalnya saya hanya melakukan transfer materi kepada siswa, kemudian tidak memahami karakteristik murid secara spesifik, mementingkan ketuntasan materi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, target pembelajaran, dan juga penilaian yang saya gunakan adalah hanya fokus pada kognitif atau pengetahuan siswa-siswa tersebut, yang dimana merupakan teacher center, hanya berpusat pada guru. Kemudian KKM tentu sebagai penentu keberhasilan. Ketika KKM tidak berhasil di bawah KKM, saya menganggap ini merupakan sebuah kegagalan. Selanjutnya, murid hanya sebagai objek pembelajaran untuk menyampaikan materi yang saya berikan. Dan tentunya fokus saya adalah hanya fokus pada ketercapaian materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Tentu sebagai guru saya merasa dalam melakukan pembelajaran haruslah secara holistik dan menyeluruh, di mana selalu memperhatikan segala aspek pembelajaran yang ada, di mana aspek-aspek pembelajaran tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, fokus kita dalam pembelajaran hanya berorientasi kepada siswa atau student center. Dengan memperhatikan segala aspek pembelajaran yang ada, tentu akan menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran bagi siswa. Seperti halnya bebas berekspresi, kreatif, bebas berkreasi, kemudian mengemukakan pendapat sesuai dengan etika, dan juga tentu saja menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian saya menyadari bahwasanya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
bahwa guru harus menerapkan konsep menghamba pada murid. Sebagai contoh adalah ikhlas dan penuh kesabaran dalam menghadapi siswa, kemudian memahami karakteristik dari murid secara menyeluruh, sehingga kita dapat membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang lebih baik dalam kelas sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah tuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Kemudian tentu tidak kalah penting adalah menggunakan aspek sosiokultural untuk menebalkan dan perilaku siswa sesuai dengan potensi yang dia miliki. Selanjutnya, apa yang akan segera saya terapkan secara lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu setelah mempelajari modul 1.1 ini dan menyadari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan melakukan hal-hal berikut ini dalam pembelajaran, di mana saya yang pertama akan merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa atau student center. Kemudian saya akan juga menerapkan pembelajaran sesuai dengan ABA 21 yang dimana meliputi konsep-konsep kolaborasi, kritis, refleksi, komunikasi, kreatif, inovatif, dan tentu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan konsep trilogi pendidikan, di mana konsep ini sangat vital sekali dalam proses pembelajaran di kelas. Konsep trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, di mana sebagai guru, sebagai pendidik kita harus dari depan kita memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian Igmadio Mangunkarso bersama-sama dengan siswa kita membuat sebuah gagasan, kemauan untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir Tut Wuri Handayani dari belakang kita memberikan dorongan semangat kepada siswa sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa. Dan tentu mereka akan berguna sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya buat terkait modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih.